Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi amarna bil ittihad wal i'tisam bihablillahil matin. Nashhadu an la ilaha illallah iyyahu na'budu wa iyyahu nasta'in. Wa nusalli wa nusallimu ala nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam al-mab'uts rahmatan lil alamin. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imama wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma dzakkirna minhu ma nasina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan wasi'a wa shifaa'an min kulli da'in bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil bi rahmatika ya arhamar rahimin. Amin amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin wal muslimat arsyadakumullah. Kita lanjutkan membaca surah Al-Baqarah 174 sampai 176. Surah Al-Baqarah 174 sampai 176. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Innal ladzina yaktumuna ma anzalallahu minal kitab. Innal ladzina yaktumuna wa yashtaruna bihi thamanan qalila. Innalladzina, sesungguhnya orang-orang yang
dari kitab suci, wa yashtaruna bihi dan memperjualbelikan dengannya, tsamanan qalila dengan harga yang sedikit. Ulaika mereka itu, ma ya'kuluna tidaklah makan, fi butunihim di dalam perut-perut mereka, illa naro kecuali neraka. Wala yukallimuhumullah dan Allah tidak mengajak bicara mereka. Yaumal qiyamati pada hari kiamat. Wala yuzakkihim dan dia tidak mensucikannya. Walahum dan bagi mereka azabun alimun, azab yang pedih. Ulaika mereka itu, alladzina orang-orang yang istarau dhalalata membeli kesesatan, bil huda dengan petunjuk, wal adab dan adab, bil maghfirati dengan ampunan. Fama asbarahum betapa sabar mereka, ala nari atas api neraka. Dalika hal itu, bi anna Allah karena Allah, nazzalal kitab menurunkan kitab suci, bil haqqi dengan benar. Wa innal ladzina dan orang-orang yang ikhtalafu mereka berselisih, fil kitab di dalam kitab suci, lafi maka berada, syiqaqin kesesatan, ba'idin yang jauh. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, jadi Ibnu Katsir menjelaskan bahwa innal ladzina yaktumuna ma anzalallahu minal kitab, sesungguhnya orang-orang yang menyembunyikan apa yang diturunkan oleh Allah di dalam Alkitab, yakni al-yahudul ladzina katamu sifata Muhammadin sallallahu alaihi wasallam fi kutubihim allati bi aidihim. Jadi sebab khusus kenapa ayat ini diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala, karena orang-orang Yahudi itu menghapus berita tentang sifat seorang nabi dan rasul yang lahir di akhir zaman, yang ternyata sifat-sifat yang dijelaskan di dalam kitab Taurat itu persis seperti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi tepatnya Abu Dzar Al-Ghifari bertanya pada orang Yahudi, "Hei orang Yahudi, gimana kitab sucimu menjelaskan tentang Nabi Muhammad?" Maka oleh orang Yahudi dikatakan, "Tidak ada berita tentang Muhammad di dalam kitab suci kami." Maka kemudian Allah menurunkan, "Innal ladzina yaktumuna ma anzalallahu minal kitab", sesungguhnya orang-orang yang menyembunyikan apa yang diturunkan oleh Allah di dalam kitab suci, wa yashtaruna bihi tsamanan qalila, mereka menutupi kitab suci itu dalam rangka untuk mendapatkan harga yang kecil saja. Ulaika ma yaquluna fi butunihim illa nar, mereka tidak memakan kecuali neraka jahanam. Jadi itu asbabun nuzulnya. Tetapi kan kita memahami Quran memegangi suatu kaidah di dalam pemahaman tafsir, al-ibratu bi umumil lafzi la bi khususis sabab. Bahwa pelajaran di dalam Quran itu diambil berdasarkan lafadznya yang umum, bukan karena sebabnya yang khusus. Sebab khusus itu pintu masuk saja untuk diturunkannya ayat Al-Quran. Tetapi pelajaran yang kita ambil dari Al-Quran itu berdasarkan teksnya yang umum. Orang-orang yang menyembunyikan, ya siapa saja. Walaupun ayat ini diturunkan terkait dengan orang Yahudi menyembunyikan berita tentang Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sebelum Rasulullah hijrah ke Madinah, maka yang banyak mengendalikan Madinah itu orang Yahudi. Ada Bani Qainuqa,
Bani Nadir, dan ada Bani Quraidah. Penduduk asli Madinah namanya Aus dan Khazraj. Nah, dilarang. Aus Khazraj ini selalu bertempur, Pak, selalu berperang. Maka orang Yahudi membagi kekuatan, ada yang menyokong Aus dan ada yang menyokong Khazraj. Persenjataan disokong. Nah, karena mereka disokong senjata, otomatis dua orang ini, dua kaum ini bisa berperang terus. Kalau mereka lapar dikasih makanan, dibeli pakai tanah milik mereka. Kalau mereka tidak punya senjata, dikasih senjata, dibeli dengan menggunakan tanah milik mereka. Dan termasuk juga orang Yahudi menyampaikan kepada mereka, kalian tidak usah khawatir dengan kami, karena di dalam kitab Taurat ini sudah dijelaskan bahwa di akhir zaman akan ada nabi dan rasul yang turun yang akan membawa kemenangan di seluruh dunia. Itu pernyataannya orang Yahudi untuk merayu orang Aus Khazraj masuk menjadi orang Yahudi. Nah, sehingga kitab Taurat ini dijelaskan kepada mereka, ini masuk diterima oleh Aus dan Khazraj, bahwa di akhir zaman ada seorang pemimpin yang akan mengalahkan seluruh dunia. Dia memiliki gelar namanya Al-Amin, orang yang dapat dipercaya. Kalau berbicara dia santun, orangnya jujur, dan bla 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 dan seterusnya. Tetapi orangnya belum ada. Lalu kemudian Bapak Ibu sekalian, tersampaikanlah informasi dakwahnya Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang ketika orang pulang dari menunaikan ibadah haji selalu mengabarkan bahwa di Makkah ada orang yang mengajarkan suatu ajaran namanya Muhammad, gelarnya Al-Amin, orangnya jujur, orangnya santun, bla bla dan seterusnya. Sehingga ketika orang Aus Khazraj mendengar berita itu, langsung connect dengan berita dari orang Yahudi. Oh, rupanya janji di dalam kitab Taurat itu sudah dikirimkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan tinggalnya di kota Makkah. Sehingga kemudian Aus dan Khazraj ini pada tahun ke-12 kenabian, belasan orang datang menemui Nabi Muhammad untuk memastikan berita yang disampaikan kepada mereka. Dan ketika ketemu Rasulullah Muhammad SAW, langsung mereka meyakini ini yang dijanjikan oleh kitab Taurat. Sehingga kemudian saat itu juga dia menyatakan masuk Islam. Lalu meminta seorang sahabat untuk mengajarkan Islam kepada Aus dan Khazraj. Maka dikirimlah seorang sahabat mengajarkan Islam kepada orang Aus, orang Khazraj. Karena mereka berkeyakinan kalau orang Madinah nanti dipimpin oleh pemimpin ini, pasti tidak terjadi perang saudara. Mereka pasti damai. Mereka ingin damai, tapi nggak bisa, Pak. Karena ada unsur siapa? Orang Yahudi. Mereka itu jadi udah letih berperang, udah capek bunuh-membunuh. Mereka pengen bersatu, pengen damai, pengen mengelola kota mereka, kota yang terbaik. Tetapi selalu tidak bisa, karena selalu dipanas-panasi oleh orang Yahudi. Satunya dikompori, dikasih makanan, dikasih minuman, dikasih senjata. Sehingga orang Yahudinya mereka duduk enak-enak, tapi yang berperang siapa? Aus dan Khazraj. Itulah otaknya orang Yahudi, Pak. Sehingga otak orang Yahudi itu dibongkar oleh Al-Quran, bahwa sampai kapanpun otak orang Yahudi untuk mengadu domba orang Islam itu akan selalu terjadi. Sehingga jangan merasa senang kalau NU dengan Muhammadiyah lalu kemudian berantem. Jangan senang MTA dengan NU berantem. Bisa jadi ada tangan-tangan yang tidak kelihatan yang memang sengaja antar sesama orang Islam dibuat berantem. Karena hanya dengan cara seperti itulah kaum muslimin tidak akan mampu untuk mengurus urusan ekonomi, mengurus urusan politik. Lebih asik untuk berantem tentang kuno, asik berantem tentang tahlil, asik berantem tentang orang sudah ngurus urusan sampai ke bulan, kita baru berantem tentang, sehingga akhirnya kita lalai dengan masalah ekonomi dikuasai oleh orang lain. Kita lalai dengan jaringan politik dikuasai oleh orang lain. Kita lalai dengan urusan hasil bumi, sehingga hasil bumi dikuasai
dengan hafalan surat Ad-Doa. Coba bayangkan, kalau umat Islam masih kuat ekonomi politiknya, tidak akan berani Pak, tidak akan berani. Tapi faktanya mereka udah berani kok, terus terang. Untuk setor hafalan surah apa? Ad-Doha ditukar dengan apa? Minum-minuman keras. Memang betul jumlah kita 72%, tapi loyo Pak. Maka berani mereka untuk melakukan tindakan seperti itu, karena mereka memandang kita tidak kuat, walaupun jumlah kita paling banyak. Kita tidak menguasai ekonomi, yang menguasai ekonomi orang lain. Kita tidak menguasai politik, yang menguasai jaringan politik mereka. Betul orangnya orang-orang kita, tetapi bisa jadi yang menetapkan itu justru bukan kita. Wallahu a'lam bishawab. Sehingga akhirnya Bapak Ibu sekalian, setelah 1 tahun diajarkan tentang Islam, maka pada tahun yang kedua 72 orang, 72 atau 73 orang dari kelompok Aus dan Khazraj, ada yang laki-laki, ada yang perempuan, ada yang dewasa, ada yang anak-anak, menghadap kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itulah yang disebut dengan bai'at Aqabah yang kedua. Janji setia kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lalu mereka meminta Rasulullah datang ke Madinah. Kami muliakan engkau ya Muhammad menjadi nabi dan rasul, menjadi pemimpin di antara kami yang memutuskan keadilan, yang memutuskan benar salah di antara kami. Sehingga kemudian Rasulullah hijrah ke Madinah, dan Madinah kemudian dirubah namanya dari nama lama yaitu Yasrib menjadi Al-Madinah Al-Munawwarah. Karena kontrak politiknya jelas, datangnya Nabi ke Yasrib itu untuk merubah Yasrib dari wilayah konflik menjadi wilayah damai. Berat, tidak gampang. Dan itu berhasil dijalankan oleh Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada konflik lagi di Madinah, tidak ada lagi wabah di Madinah. Padahal sebelum dulu hijrah, Madinah itu terkenal setiap tahun ada wabah penyakit. Tapi kedatangan Islam, hijrahnya Rasulullah, dirubahnya nama Yasrib menjadi Al-Madinah Al-Munawwarah, itu Madinah menjadi kota yang sehat. Madinah menjadi kota yang orang-orangnya santun, senang berbagi. Sehingga bapak-bapak ke Madinah nggak usah bawa sangu. Pokoknya iktikaf aja di Masjid Nabawi itu sudah dapat makanan. Haus yo tinggal minum gratis. Lapar ya tinggal duduk di majelis-majelis yang di situ ada makanan. Nah, Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Nah, sementara orang Yahudi sendiri tidak mau mengakui. Kenapa? Karena orang Yahudi itu merasa dan meyakini bahwa yang seharusnya menjadi nabi dan rasul yang dijanjikan kitab Taurat itu adalah jalur keturunannya Bani Israel. Tapi ternyata yang diangkat oleh Allah itu adalah jalur keturunannya Nabi Ismail, bukan dari Ishak yang punya anak Yakub. Yakub itu diberi gelar Israel, punya 12 anak namanya Bani Israel. Itu yang melahirkan Nabi dan Rasul sampai Nabiullah Isa alaihissalam. Maka orang Yahudi merasa Nabi akhir zaman itu harusnya orang Yahudi. Tapi faktanya yang diangkat menjadi nabi dan rasul oleh Allah Subhanahu wa taala adalah baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sehingga mereka yang tumuna ma anzalallahu minal kitabi hasadan wa baghyan, karena mereka dengki, iri hati. Karena yang diangkat menjadi nabi dan rasul itu adalah Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang jalur keturunannya dari Nabi Ismail, bukan dari kelompok Yahudi. Nah, kedengkian ini yang menutupi hidayah, sehingga mereka harus menutupi jejak-jejak sifat Rasulullah Muhammad SAW di dalam kitab Taurat mereka. Nah, Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Nah, pertanyaannya, apakah yaktumuna ma anzalallahu minal kitab ini terjadi juga di zaman sekarang? Mungkin. Dia tidak hanya menyangkut urusan kitab suci, tetapi juga menyangkut urusan yang berkaitan dengan kitab suci. Contoh,
Saya tanya Pak, bolehkah jenengan? Mohon maaf nih Pak. Saya tanya bapak-bapak, kalau ibu-ibu jawabannya udah pasti jelas. Bolehkah bapak-bapak menikah dengan istri kedua disembunyikan dari istri pertama? Boleh enggak Pak? Pak, boleh enggak? Oh boleh dong. Kan harusnya enggak boleh Pak. Kan enggak boleh. Harusnya enggak boleh. Tetapi kan faktanya terjadi. Teman saya kerja di perminyakan, udah pernah saya ceritakan ya? Iya, itu terjadi. Karena suaminya kaya raya, punya satu istri, mau menghabiskan 10 juta, sementara dia punya gaji 70 sampai 100 juta. Nah kalau punya satu istri 10 juta, berarti kan masih ada sisa berapa? 60 sampai 90 juta. Mubazir toh? Lah kan misalnya satu istri 10 juta, jenengan punya produktivitas sebulannya 100 juta, 90 jutanya untuk apa Pak? Pak? Tabung. Ditabung. Oh cerdas Pak. Ditabung. Tabung bentuk rumah. Boyolali 1, Klaten 1, Karanganyar 1. Rumah berdiri nanti dicari penghuninya. Wallahu a'lam. Maka tidak boleh Pak. Tidak boleh. Jadi dalam urusan syariat kita tidak boleh menyembunyikan, kecuali itu menyangkut urusan pribadi. Kita punya uang berapa, kita simpan, tidak perlu disampaikan ke orang, tidak ada masalah. Itu rahasia kita. Tapi kalau sudah menyangkut syariat, hubungan suami dengan istri itu hubungan syariat yang dihalalkan oleh kitab suci, sehingga tidak boleh ada dusta di antara kita. Harus ada keterbukaan di antara kedua belah pihak. Jangan sampai yang tumun. Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, wa yastaruna bihi thamanan qalila. Jadi nilai dari lafaz la ilaha illallah kalau ditimbang lebih berat daripada bumi dan isinya. Sehingga kalau ada orang menyembunyikan kitab suci, orang menyembunyikan kebenaran di dalam persidangan, orang menyembunyikan dari penyidik polisi, maka termasuk pasal yang umuna, maka semua bentuk penyembunyian itu selalu didasarkan kepada satu ekonomi, yang kedua adalah politik. Maka Quran mengatakan, "Loh kenapa kamu sembunyikan kebenaran itu? Dan kamu hanya menginginkan kebenaran yang engkau sembunyikan itu dengan harga yang sedikit. Lalu harganya berapa?" Hadis Nabi mengatakan, kalau ditimbang kebaikan lafaz la ilaha illallah dengan bumi dan langit dan seluruh isinya, masih lebih mulia la ilaha illallah. Sehingga kalau orang mau menyembunyikan Al-Quran, kira-kira harganya berapa? Kan berarti Allah memberikan kiasan bahwa tidak mungkin kalian ini menyembunyikan kitab suci karena harganya terlalu mahal. Karena bacaan la ilaha illallah saja, bagian kecil dari Al-Quranul Karim, ketika dia ditimbang nilai kebaikannya dengan langit dan bumi, masih lebih tinggi apa? La ilaha illallah. Lalu bagaimana dengan Al-Quran yang 30 juz itu? Maka ini mengandung pengertian, tidaklah mungkin orang beriman itu menyembunyikan kitab suci karena terlalu berat. Ulaika ma yaquluna fi butunihim illan nar. Maka orang terang-terangan menyembunyikan kebenaran, menyembunyikan kitab suci, menyembunyikan keadilan, menyembunyikan kebenaran, menyembunyikan yang hak. Ulaika ma yaquluna illan nar. Mereka tidak iso makan kecuali yang masuk ke dalam perutnya itu adalah api neraka jahanam. Na'udzubillahi min. Wala yukallimuhumullahu yaumal qiyamah. Ketika nanti meninggal dunia, dia nggak akan disapa oleh Allah. Ketika ada di alam kuburnya, tidak akan disapa oleh Allah. Maka dibiarkan para malaikat itu untuk memukul tubuh dari orang yang sedang berhadapan dengan yaumal kiamat, kiamat kecil yang namanya sakaratul maut, nggak akan diajak oleh Allah. Wala
dosa-dosanya, tidak akan disucikan, tidak akan diampuni oleh Allah dosa-dosanya. Walahum adzabun alim, dan bagi mereka azab yang pedih. Kan ngeri nih Pak, tidak ada zero toleransi sudah. Maka berhati-hati kita ini, ringan kita menyembunyikan sesuatu yang jujur, ringan kita menyembunyikan sesuatu yang bohong, yang seharusnya itu disampaikan untuk bisa diselesaikan. Maka kalau itu yang terjadi, ancamannya yang dimakan adalah api neraka jahanam, tidak akan diajak berbicara oleh Allah pada hari kiamat, dan dia tidak akan diampuni, tidak akan disucikan hatinya oleh Allah Subhanahu wa taala. Walahum adzabun alim, bagi mereka azab yang pedih. Innal ladzina yaktumuna ma anzalna minal bayyinati wal huda min ba'di ma bayyanahu lin-nasi fil kitab ulaika yal'anuhumullah wa yal'anuhumul la'inun illa alladzina tabu wa aslahu wa bayyanu fa ulaika atubu 'alaihim wa ana at-tawwabur rahim. Ayat yang lain. Innal ladzina yaktumuna ma anzalna, orang-orang yang menyembunyikan apa yang kami turunkan, minal bayyinati, dari penjelasan-penjelasan di dalam kitab suci, yal'anuhumullah, mereka akan dilaknat oleh Allah, wa yal'anuhumul la'inun, dia di dunia sudah akan dilaknat. Oleh siapa dia akan dilaknat? Oleh para malaikat. Dia akan dilaknat oleh orang-orang yang jujur, dia akan dilaknat oleh orang-orang yang saleh. Itu artinya orang yang menyembunyikan kebenaran itu, orang yang memanipulasi kebohongan itu, sudah akan dilaknat oleh Allah, oleh manusia, oleh malaikat sejak dia hidup di dunia. Illal ladzina, kecuali mereka mau bertaubat. Kalau mau bertaubat berarti dia menampakkan yang benar sebagai kebenaran, menampakkan yang salah sebagai apa? Kesalahan. Illal ladzina tabu wa aslahu, setelah itu dia berbuat baik. Wa aslahu wa bayyanu, menjelaskan mana yang tidak baik, mana yang baik. Maka barulah mereka akan terhindar dari hukuman. Tidaklah mereka makan kecuali api neraka jahanam, tidak diajak berbicara oleh Allah, dan tidak akan disucikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ulaika alladzina istarau dhalalata bil huda, mereka itu membeli kesesatan dengan hidayah. Maksudnya begini Bapak Ibu sekalian, kita itu sudah mengerti yang benar itu ini loh. Lah, wes ngerti yang benar, kok yang dikerjakan yang salah. Lah itu berarti artinya dia membeli kesesatan dengan petunjuk. Mohon maaf Bapak Ibu sekalian, orang yang mencuri, orang yang mencopet, ngerti apa enggak bahwa perbuatan mencuri dan mencopet itu salah? Ngerti apa enggak? Salah menurut hukum agama, salah menurut hukum negara, salah menurut hukum budaya. Ngerti Pak. Tetapi kenapa mereka yang mengerti bahwa mencopet, merampok itu salah, tapi mereka tetap mencopet? Maka orang yang seperti itu digambarkan oleh Al-Quran, mereka membeli kesesatan dengan hidayah. Orang-orang yang mengkorupsi uang negara itu mengerti korupsi itu tidak baik. Yang baik itu jujur apa adanya. 1000 yo diberikan 1000, ya toh? 100 yo diberikan 100. Lah wes ngerti 1000, lah kok yang disampaikan 500. 500-nya masuk kantong, padahal mereka ngerti itu tidak benar. Maka itulah yang digambarkan oleh Allah, ulaikal ladzina istarau dhalalata bil huda. Udah ngerti kalau mengangkat, memberikan SK kepada pejabat di bawahnya itu tidak boleh narik setoran. Udah ngerti, tapi faktanya banyak yang ditangkap goro-goro nerima setoran. Itu sama artinya sudah dibukakan jalan yang benar, yang selamat, udah difahamkan di dalam otaknya, tapi kok yang diambil itu jalan yang keliru, jalan yang sesat.
itu sama artinya mereka adalah orang-orang yang membeli kesesatan dengan hidayah dan mereka membeli adab dengan ampunan. Na'udzubillahi min dzalik. Misalnya bapak-bapak kepala sekolah, kepala TU, gitu, buat laporan bos. Katanya bosnya dipakai untuk beli ini, beli itu, beli ini, beli itu, tapi sebenarnya tidak ada prakteknya, tetapi ada kwitansinya, ada stempelnya. Itu benar apa salah? Salah. Bahwa dia sudah benar itu salah, faktanya dikerjakan atau enggak? Sehingga laporannya ketika diperiksa oleh pengawas, maka pengawas mengatakan laporannya sudah benar. Apa istilahnya? ABS. Asal Bapak senang. Tanpa apa? Kalau BPK mengeluarkan hasil apa? Hasil audit kan begitu, Pak. Jadi laporannya asli, bisa dipertanggungjawabkan karena kwitansinya asli, stempelnya asli, tapi di balik kwitansi itu di situ ada kejahatan. Itu ini ayat ini, Qurannya wes ngomong begitu. Dia ngerti, Pak. Dia ngerti. Bisa dipahami ya? Maka Quran ini mengatakan, "Fama asbarahum 'alan nar." Kalau masih ada orang yang praktek seperti itu, sudah mengerti yang benar tapi dia ambil yang salah, sudah mengerti ini yang jujur kok dia berbohong, fama asbarahum 'alan nar, betapa sabarnya, betapa relanya orang itu oleh Allah dimasukkan ke neraka jahanam. Digambarkan tadi di atas, uang yang diberikan kepada istri dan anak-anaknya bagaikan makanan dan minuman yang panas seperti panasnya api neraka jahanam, masuk ke dalam perutnya, masuk ke dalam perut istrinya, masuk ke dalam perut anak-anaknya. Na'udzubillahi min dzalik. Jangan sampai terjadi. Maka Quran mengatakan dengan tegas, wala talbisul haqqo bil batili wa taqtumul haqqo wa antum ta'lamun. Jangan pernah kalian mencampur adukan yang hak itu dengan yang batil, padahal kalian mengerti mana yang hak, mana yang batil. Sebab kalau yang hak itu dicampur dengan yang batil, dia berubah menjadi batil. Saya sering kasih contoh. Kalau bapak-bapak punya uang, mohon maaf, 100 juta, masukkan di bank konvensional, maka oleh bank konvensional diberikanlah bunga. Namanya apa? Bunga. Qurannya mengatakan bunga itu namanya riba. Hukumnya halal maupun haram? Haram. 100 juta itu kira-kira bunganya berapa, Pak? Ini jadi punya rekening apa enggak? Ini 100 juta itu bunganya berapa? Kira-kira 50.000. 50.000. Kecil, 50.000 cuma. Makan tengkleng kurang. Tengkleng kurang tuh, Pak? Kurang masih. Makan tengkleng kurang. Tapi karena sebab yang 100 juta tercampur oleh 50.000 yang haram, jadi rusak semuanya yang 100 juta. Saya sering kasih kiasan kepada Bapak Ibu. Saya hari ini tidak dihidangi teh. Kita minum teh, warna teh apa? Merah. Aromanya teh khas, itu teh. Saya minum enak, baru saya minum dikit. Tiba-tiba saya sedang duduk konsentrasi, tai cecak jatuh. Maklek gitu. Besaran tai cecak dengan volume air teh 1 gelas. Besar yang mana? Tentu air teh. Kalau di prosentase tai cecak itu berapa persen? Berapa, Pak? Kira-kira. Kalau di prosentase dengan air teh yang 1 gelas, kan itu 0,00% toh, Pak. Pertanyaan saya, setelah jenengan ngerti teh itu kejatuhan tai cecak, jenengan rela ndak untuk meminumnya? Rela apa enggak, Pak? Nek rela tak? Besok tak bawain teh. Terus saya tak cari tai cecak, tak masukkan, terus tak suruh minum jenengan. Rela ndak diminum kira-kira? Enggak, Pak. Loh, kenapa enggak? Kenapa enggak? Tapi kan enggak kelihatan kotornya, Pak. Dicium
teh, tapi tetap jenengan tidak mau minum. Walaupun yang haram, yang kotor itu tidak kelihatan. Itulah kiasan kalau harta kita yang banyak itu dikumpulkan dengan yang rusak. Gajinya yang bersih 10 juta, gesek-gesek fotokopi 50.000 ditambah nolnya 1, gajinya berapa? 50.000 loh, tambahin 1, jadi berapa? 500.000, berarti untungnya berapa? 450, dicampurkan dengan yang 10 juta jadi rusak. Begitulah Rasulullah SAW menggambarkan di dalam hadisnya bahwa yang sedikit yang rusak bisa merusak keseluruhan. Jadi kalau bapak ibu udah sholat, kalau ngaji sudah ngaji, ya sudah, udkhulu fis silmi kafah, udah kafah kita berislam. Ekonomi kita ekonomi Islam. Kalaupun punya di bank konvensional itu doruri saja untuk alat alat keluar masuk saja, tapi bukan untuk menyimpan uang. Kalau menyimpan uang di bank yang menggunakan sistem syariah saja. Kalau nanti punya walimatul urus, tidak usah lagi ketika mau bagi konsumsi masih ada cewek yang joget-joget bareng sampai perutnya kelihatan. Saya mau ngisi ular-ular manten di Gonila. Loh, belum ngisi ular-ular itu sudah di depan saya itu joget-joget perutnya kelihatan, Pak. Loh, saya terus mikir, ini jadi kok dilihat atau enggak, kata saya. Loh, enggak dilihat atau di depan mata itu loh, Pak. Loh, saya paling kanan dia ke kanan, paling kiri dia ke. Lah terus pripun? Kan jadi rusak toh. Walimatul urusnya sudah benar itu syar'i. Aunimu walau kana bisyatin, kalau kamu nikahkan anakmu berpestalah walaupun nyembeli 1 ekor kambing. Itu perintah syariat. Tapi kadang-kadang praktek perayaannya itu di situ masuk unsur-unsur yang bertentangan dengan norma syariat. Maka tidak usah. Kalau mendudukkan tamu, ya jangan dihadap-hadapkan. Ini ibu-ibu, ini bapak-bapak, hadap-hadapan. Mohon maaf, saya saja yang baca doa, sosok seleksi yang tak lihat. Mana loh, Pak? Saya sebelah kanan itu, saya sebelah, lagi mana di depan mata Bapak, dia hadap-hadapkan. Ya jangan dihadap-hadapkan. Tidak marahi mengganggu. Ustadz sekalipun manusia biasa. Saya lah buktinya persaksian saya. Saya menyeleksi mana yang glowing, mana yang gak glowing. Itu ya di hati tetap ngomong Bapak. Sana sebelah kanan glowing itu sosok curi-curi ya Pak. Begitu ya. Enggak, saya terus terang. Sehingga kalau jenengan punya walimatul urus, yang laki-laki perempuan, ya mending menghadap ke depan aja semuanya. Nggak usah saling hadap-hadapan. Biar kata Qur'annya kan, hadisnya kan ghaddul basar, harus menundukkan pandangan. Lah gimana menundukkan pandangan? Mau dikasih depan mata kok. Lah terus pripun itu Pak? Saya salah yang duduk atau saya punya acara? Ya kelihatannya dua-duanya. Wa dzalika bi anna Allah nazzala al-kitaba bil haqq, karena Allah sesungguhnya menurunkan kitab suci itu dengan benar. Tidak ada yang keliru. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Maka ketika orang-orang Arab menyaksikan tentang Al-Qur'an, ditantang oleh Allah, sudah kalau kalian ini tidak percaya Al-Qur'an itu kitab suci, kalian buat 30 juz, 1 kitab Al-Qur'an kalau bisa. Tidak bisa. Diturunkan oleh Allah 1 kitab, tidak bisa mereka buat. Biar asyri suwariha, kamu buat 10 surat saja, 10 surat pun tidak keluar. Lalu kemudian Allah turunkan tantangannya, faktu bisuratin mithli. Sudah tidak usah 10 surat, kamu buat aja 1 surat. Kalau betul Al-Quran itu karya manusia, pasti bisa ditiru. Maka silahkan kalian kumpulkan orang cerdas di antara kalian, kumpulkan orang pintar di antara kalian, lalu musyawarahlah, buatlah 1 surat yang setara nilai isinya, yang setara nilai bahasanya, yang setara nilai balaghahnya dengan Al-Quranul Karim. Silahkan dibuat. Itu tantangan Al-Quran. Sampai hari ini tidak ada. Itu menunjukkan Al-Quran bukan karya manusia,
Kalau Al-Quran karya manusia, pasti bisa dibuat oleh sesama manusia. Bahkan dikatakan apa? Dzalika bi anna Allah nazzala al-kitaba bil haqq. Allah menurunkan Al-Quran dengan benar. Wa innal ladzina ikhtalafu fil kitab la fi shiqaqin ba'id. Maka ketika orang membaca Al-Quran Al-Karim, jangan Al-Quran menjadi pusat konflik, lalu ditarik-tarik dengan tafsir yang beraneka ragam, yang menyebabkan karena sebab pemahaman kepada Al-Quran umat itu saling berantem. Harusnya enggak. Maka yang benar itu Quran ditafsirkan dengan Al-Quran, Quran ditafsirkan dengan hadis Rasulullah, karena Nabi yang paling paham tentang Al-Quran, dan Al-Quran ditafsirkan dengan pendapatnya para sahabat. Kalau setelah itu muncul tafsir-tafsir yang bertentangan, kembali kepada Quran, kembali kepada hadis Rasulullah, kembali kepada kaum sahabat. Tidak kemudian diberantem-berantemkan terkait dengan pemahaman Al-Quran. Bisa dipahami ya? Nah, Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, barangkali ini yang bisa kami sampaikan. Masih ada waktu 2 menit. Kalau ada pertanyaan kami persilakan. Oh, ini ternyata beda jamnya ya. Yang sebelah kiri 48, yang sana sudah 50. Berarti ada 3 menit, 4 menit. Monggo kalau ada pertanyaan. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembali ke ayat 173 yang menyebutkan hewan haram. Itu salah satunya yang disembelih dengan menyebut nama selain Allah. Maka jika kejadiannya misalnya pedagang ayam sehari menyembelih 100-200 ekor, itu saya yakin ya tidak semuanya dibaca dengan nama Allah, asalkan tidak diniatkan dengan nama selain Allah atau sesembahan. Ini kategorinya 100 berapa? Misalnya ya kan, Ayat berapa? 173 ya. Oh, 107. Oh, iya. Bagaimana? Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, wa ma uhilla bihi li ghairillah, sesembelihan yang tidak boleh dimakan adalah sesembelihan yang tidak dibacakan padanya lafaz Allah. Berarti ketika orang menyembelih, wajib hukumnya membaca lafaz Allah. Bismillah. Bisa dipahami ya? Kalau di sini disembelih dengan menyebut nama selain Allah. Iya, dengan nama selain Allah. Selain Allah itu baru haram kan gitu. Iya, haram. Ketika 1-2 ekor lupa belum menyembelih. Yo haram. Haram. Kalau tidak menyebut nama selain haram. Jadi di dalam hadisnya Rasulullah SAW itu menyampaikan idza qataltum faqtulu bil khairi. Kalau kalian ini idza dabahtum, kalau kalian itu menyembelih, maka tajamkanlah pisaunya, sembelihlah dengan cara yang baik, dan bacalah nama Allah. Sehingga di antara para ulama madhab itu ada banyak perbedaan pendapat. Jadi kelompok Dhahiri dan mayoritas para ulama itu mengatakan bahwa orang menyembelih sesembelihan itu dengan membaca bismillah. Kalau kurban bismillah ya Allahu akbar, kan begitu? Bismillah ya Allah akbar. Maka kalau 50 disembelih pakai bismillah, tapi 5 tidak pakai bismillah, yang 5 itu haram untuk dikonsumsi. Tetapi ada kelompok ulama yang berpendapat, ini pendapat nih, walaupun ini tidak banyak yang memegangi, bahwa ketika yang menyembelih itu sudah orang Islam, maka keislamannya itu sudah menjadi dasar dari penyembelihan itu. Walaupun dia tidak melafazkan dengan menggunakan bismillahi, keislamannya itu sudah menjadi apa? Jaminan dia menyembelih tadi. Nah, tetapi kami lebih meyakini bahwa penyembelihan itu harus menggunakan bismillah. Barakallah. Ada menyembelih ayam 100 sekali tok bismillahirrahmanirrahim, layak enggak? Layak. Itu pendapat yang kedua tadi. Itu pendapat yang kedua. Maka saya bilang ada yang berpendapat seperti
Tetapi kami secara pribadi dia yang menggunakan bismillah. Memang ada pendapat yang kedua tadi. Jadi kalau ada mesin potong itu ketika metiknya itu bismillahirrahmanirrahim dipetik, selesai semuanya. Ada yang berdebat seperti itu. Tapi kalau jenengan, saya kira kalau membeli ayam, belilah kepada orang yang kita pandang dia orang yang amanah. Kalau nggak amanah, nggak usah. Ngeri-ngeri sedap sekarang itu. Kalau bertemu dengan orang yang suka nyetori ayam, dari 100 yang dikirim itu selalu ada 5 atau 10 dari ayam itu yang mati. Nah, kadang-kadang yang jujur, yang mati itu dibawa pulang. Tapi kadang-kadang yang tidak jujur, yang 10 itu pun tetap dikasih, tapi dengan harga separuh. Nah, oleh yang pengusaha ayam, yang mati tetap disembelih. Karena yang baru mati, tetap disembelih. Na'udzubillah. Maka kalau beli ayam, beli kepada orang yang kita kenal dia orang jujur. Sholatnya tertib, ngajinya tertib, dalam rangka untuk sadud dzari'ah, antisipasi jangan sampai ayam yang kita makan itu ternyata ayam yang dalam bahasa Al-Quran dia adalah bangkai. Na'udzubillah min. Saya kira itu aja yang bisa kami sampaikan. Nah, jenengan ngikut madhab yang mana monggo. Bersamaan karena kita juga hidup dengan sesama umat agama lain. Kalau kan yang pertama Allah, untuk orang yang beragama lain juga ada nama Allah Tuhannya. Dengan nomor nama Tuhannya, apakah itu sah kita makan? Jadi ada ayat Quran yang mengatakan sembelihannya ahlul kitab itu boleh kita makan. Tetapi kemudian ulama berpolemik, apakah sekarang masih ada ahlul kitab? Karena ulama berpendapat dulu masih ada ahlul kitab karena mereka berpegang kepada kitab Taurat dan Injil. Tapi ketika orang Yahudi mengangkat Yahweh menjadi sesembahan atau patung anak sapi menjadi sesembahan mereka, ketika orang Nasrani menjadikan Isa sebagai Tuhan yang disembah, maka mereka sudah berubah status dari ahlul kitab menjadi ya ayyuhal kafirun. Ada yang pendapat begitu. Sehingga Umar bin Khattab tidak memperbolehkan laki-laki muslim menikah dengan perempuan ahlul kitab. Karena memandang ahlul kitab itu sudah tidak ada. Karena mereka sudah menyembah makhluk. Nah, orang yang menyembah makhluk dalam bahasa Al-Quran, qul ya ayyuhal kafirun. Itu yang pertama. Sementara yang kedua, masih berpegangan ahlul kitab masih ada. Siapa mereka? Orang yang taat dengan kitab Taurat ataupun kitab Injilnya dan tidak memusuhi kaum muslimin, itu ahlul kitab. Misalnya jenengan pergi ke Yunani, ketemu dengan Yahudi Koptik di sana, yang pakaiannya yang perempuan seperti muslimah menutup, mereka tidak makan babi, mereka tidak minum khamr. Maka ulama-ulama mereka yang paham tentang kitab suci mereka menyembelih, maka sesembelihannya menurut pendapat yang kedua boleh untuk dikonsumsi. Bisa dipahami ya? Nah, tetapi kami lebih memilih untuk memakan makanan yang jelas-jelas disembelih dengan membaca bismillah. Saya kira begitu ya. Barakallahu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma kfina bihalalika an haramik wa aghnina bi fadlika amman siwak. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzu bika min sakhatika wan nar bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar wa qina adzaban nar wa qina adzaban nar wa adkhilna al jannata ma'al abrar ya aziz ya ghaffar bi rahmatika ya arhamar rahimin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Amin amin ya rabbal alamin. Demikian yang bisa kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.